Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Riana Janiatin, mahasiswa semester 2 dari Pendidikan Program Vokasi Universitas Indonesia, Program Studi Okupasi Terapi tahun 2020 dengan NPM 200647535. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan suatu informasi kepada kalian semua, khususnya teman-teman, mengenai bagaimana tata cara pemeriksaan MMT atau yang biasa kita sebut adalah Manual Muscle Testing. Nah, sekarang kita harus mengetahui definisi dari Manual Muscle Testing atau yang biasa kita sebut adalah MMT. Manual Muscle Testing adalah suatu prosedur pemeriksaan pada kekuatan otot individu atau kelompok otot dengan memperhatikan kekuatan gravitasi atau resistasi manual melalui ROM yang tersedia. Selanjutnya adalah tujuan dari pemeriksaan MMT. Tujuan ini sebagai alat diagnosis terhadap kekuatan otot yang berhubungan dengan derajat permasalahan otot tersebut. Nah, sekarang kita juga harus tahu nih manfaat dari pemeriksaan MMT itu. Manfaatnya ialah pengujian otot manual yang digunakan untuk menentukan luas dan derajat kelemahan otot akibat penyakit, cedera, atau tidak digunakan. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan otot. Yang pertama ialah usia. Yang kedua adalah seks, yang ketiga jenis kontraksi otot, yang keempat ukuran otot, yang kelima kecepatan kontraksi otot, yang keenam efek pelatihan dari sebelum-sebelumnya, yang ketujuh posisi bersama, dan yang kedelapan ini adalah faktor yang terakhir, yaitu kelelahan. Nah, teman-teman, ini merupakan penilaian pada pemeriksaan MMT atau Manual Muscle Testing. Sebelum kita memasuki video pemeriksaan MMT, hal yang wajib kita ketahui adalah alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan MMT. Alat-alatnya apa saja ya? Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalian sudah mengetahui bukan definisi dari MMT, tujuan dan manfaat dari pemeriksaan MMT, nilai-nilai pada pemeriksaan MMT, faktor yang mempengaruhi, serta alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan MMT. Nah, pada pemeriksaan MMT ini, yang dapat melakukan itu adalah tenaga kesehatan, seperti contohnya itu fisioterapi, okupasi terapi, dan bahkan rehab medik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang pip joint flexion pada ibu jari. Palpasinya itu pada aspek palmar dan palang proksimal, stabilisasinya pada palang proksimal ibu jari, serta resistensinya pada aspek palmar fang distal. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video mengenai pemeriksaan tersebut, maka perhatikan baik-baik ya teman-teman. Ini merupakan pemeriksaan pada grade 1, yaitu palpasi pada aspek palmar, sedangkan stabilisasinya pada proksimal ibu jari. Ini merupakan pemeriksaan pada grade 2, yaitu palpasi terhadap aspek palmar dan pasien diminta untuk fleksi. Ini merupakan pemeriksaan pada grade 3, dan ini merupakan pemeriksaan pada melawan gravitasi. Ini merupakan pemeriksaan pada grade 4 dan ini diberikan suatu resistensi minimal pada palang ibu jari. Ini merupakan pemeriksaan pada grade 5 yang diberikan resistensi secara maksimal dan ini merupakan melawan gravitasi. Nah, setelah grade 5 selesai, maka lakukanlah pemeriksaan pada tangan sisi lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan kedua ialah scapula abduction. Pada pemeriksaan scapula abduction ini, palpasi terdapat pada otot upper trapezius, stabilisasi pada scapula, serta resistensinya terdapat pada otot upper arm. Selanjutnya, terdapat video mengenai scapula abduction. Perhatikan baik-baik ya teman-teman videonya.
Ini merupakan pemeriksaan pada grade 1 dan pasien diminta untuk duduk serta rasakan apakah ada kontraksi dan diberikan palpasi pada otot upper trapezius. Dan ini merupakan grade 2 yang dimana pasien diminta untuk tidur dalam keadaan posisi miring dan diberikan stabilisasi pada skapulanya. Selanjutnya merupakan pemeriksaan pada grade 3, 4, dan 5. Pada grade 3 diberikan stabilisasi pada skapula dan pasien diminta untuk aduksi. Pada grade 3, 4, dan 5 pasien diminta untuk tidur atau tengkurap. Lalu posisi tangan yaitu 90 derajat. Pada grade 4 ini, stabilisasi dan palpasi tetap sama, namun yang membedakan adalah diberikanlah resistensi yang minimal. Sedangkan pada grade 5 diberikan resistensi yang maksimal. Lakukan pemeriksaan tersebut pada skapula sisi lainnya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semua.